Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam berangkat haji. Amin. Yang tak jawab berangkat umroh. Amin. Jalan-jalan ke kota Rengat. Masuk. Kurang semangat nih. Jalan-jalan ke kota Rengat. Masuk. Singgah sebentar maulid Nabi. Cakep. Jawaban salam Ustadz kurang semangat. Ustadz ulangi sekali lagi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat, Ustadz doakan hutangnya lunas. Amin. Cross betul, amin. Nampak kali hutang. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Senama Nenek Saikelakok beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Huda. Yang kita hormati Ketua RW 1 dan Bapak Ketua RT 1, 2, 3 dan 4. Yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, para ustadz, para imam, tokoh adat, tokoh ulama yang saya banggakan, anak-anak yang kita sayangi. Mari kita memuji Allah. Begitu banyak kesempatan, kesehatan yang Allah berikan. Kita masih bersyukur bisa beribadah. Kita bersyukur masih bisa meringankan langkah. Kita memujinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita memujinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan memujinya Allah akan puji kita. Allah berkati umur dan rezeki kita. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah.
Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Berangkatnya gratis sampai bandara aja lah. Bersolawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini mana pemainnya nih? Ayo iringi ustaznya nih cepat. Situ aja. Mana tukang gendangnya udah pulang? Kalau tak diiringi, ini pada bubar semua nanti. Ini jam segini baru kali ini Ustaz ceramah jam 10 malam. Kita selesaikan malam ini sampai jam 2 malam. Setuju? Sanggup? Saya tak sanggup. Oke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Ayo. Wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Rabbana atina semua hidung wa fil akhirati wa qina Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Stop dulu kan sampai jam 2 kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya dapat undangan kemari. Inilah pertama kali saya datang kemari, jalannya sangat luar biasa. Itu tadi supirnya sampai terbang-terbang. Baru kali ini rasanya sampai di sini goncangnya luar biasa. Makanya sangat lapar sampai di sini. Alhamdulillah. Tadi Pak Kades bilang saya umur saya berapa tadi Pak Kades? 24. Makan bubur pakai ketupat makan berpeluh. Umur saya memang nampak 24 padahal 40. Itu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pertama saya perkenalkan, nama saya Haji Sofyan Yusuf Eskom, tinggal di Pekanbaru, dan saya sebagai pendakwah dan juga membawa jamaah haji dan umroh. Saya doakan yang ada di sini bisa berangkat haji dan umroh. Mau berangkat cepat atau lambat? Cepat. Bayar DP dulu.
Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, 3 hari pernikahan Abdullah dengan Aminah. Siapa Abdullah itu? Siapa? Ayahnya Nabi. Baru 3 hari masa pernikahan, Abdul Muthalib memerintahkan Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam, perjalanan 6 bulan. Coba bayangkan Bu, kalau baru nikah 3 hari, suami pergi keluar kota selama 6 bulan, piye? Hah? Kemermut. Sedih gak? Lagi hangat-hangatnya, lagi asik-asiknya, tapi karena tugas perintah ayahnya, maka Abdullah pergi ke negeri Syam meninggalkan Aminah sendiri. Meskipun hanya 3 hari usia pernikahan, ternyata bulan depan sudah ada hasil pembuahan. Istilah kita apa namanya tuh Bu? Pak, bulan ini nikah, bulan depan sudah ada hasil pembuahannya. Apa namanya tuh? Ah? Top chat. Tak apa-apa. Alhamdulillah, bulan ini nikah, bulan depan sudah ada hasil, langsung dapat. Tapi ada juga orang bertahun-tahun menikah belum dapat. Yang paling hebat, tidak ada pasangan tapi dapat. Mariam, jangan salah paham dulu. Nah, setelah 6 bulan ditinggalkan, dapat kabar gembira, Abdullah pulang ke Mekah. Tapi sampai di Madinah, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Kira-kira Bapak Bu sedih nggak? Suami meninggalkan dunia ini, ibu dalam keadaan hamil 6 bulan. Sedih nggak? Sangat sedih. Meskipun dalam keadaan mengandung, tapi Aminah tidak merasakan begitu susahnya mengandung. Tidak banyak permintaan. Beda dengan ibu Aminah sekarang. 3 bulan awal menikah itu banyak betul yang dimintanya. Dekat dengan suami tak boleh. Suami pakai parfum busuk. Suami terlambat pulang, rindu. Terkadang ada permintaan yang aneh. Bang, iyo, kepengen mau makan nasi goreng bang. Ya kan? Biarlah abang cari. Dekat Suram sini kan dekat. Bukan itu bang. Nasi goreng yang pertama kali kita menikah dulu di Pekanbaru tuh bang. Wih. Apakah tak bisa yang dekat-dekat sini dek? Tapi ini permintaan anak. Tolonglah bang. Rupanya dikejar betul tuh Pak Bu. Suami pergi ke Pekanbaru naik Honda 2 jam lebih. Sampai di rumah, dek, ini nasi goreng yang pernah kita makan waktu awal menikah. Makanlah dek. Apa kata si istri bilang? Aku sebenarnya mau lihat abang makan sajanya bang. Wah, coba bayangkan bapak-bapak seperti itu. Sakit hati awak Pak. Tapi begitulah perubahan hormon kalau ibu dalam keadaan hamil. Ada yang kadang makan tidur aja macam hamil kerbau. Tapi bau bagaimana? Tapi namanya Aminah tidak banyak permintaan. Meskipun diuji suami meninggal dunia, tapi ada hikmah di baliknya. Dia tidak terlalu beban mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ayo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Azab kalian sampai pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah Nabi lahir ke dunia ini, meskipun lahir dalam keadaan yatim, bahkan sebelum lahir sudah menjadi yatim, timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia ini dalam keadaan yatim? Jawabannya adalah apabila anak terlahir ke dunia dalam keadaan yatim, berarti anak tidak akan berbuat dosa untuk ayahnya. Di dalam Islam, kedudukan ayah itu sangat sakral, Bapak Ibu. Pernah datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apa hukumannya bagi orang yang mencuri ya Rasulullah? Nabi jawab, potong tangan. Tapi yang mencuri ini ayahku ya Rasulullah. Ayahmu? Iya. Jangankan ayahmu, sekiranya putriku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan anakku itu. Panggil ayahmu, bawa kemari. Ketika anak tersebut pergi memanggil ayahnya, turunlah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, engkau jangan hukum ayah anak itu. Tanyakan terlebih dahulu apa yang tersirat di dalam hati seorang ayah itu. Ketika anak itu datang membawa ayahnya, Nabi tanya, apakah betul bapak mencuri? Betul ya Rasulullah, saya khilaf, saya mencuri di rumah anak saya. Adakah yang ingin bapak sampaikan dari hati yang paling dalam? Ya Rasulullah, dari kecil aku besarkan anakku ini dengan penuh kasih dan sayang. Aku rela bekerja pagi dan petang, siang dan malam untuk membesarkannya, sampai dia berhasil menjadi orang dan sukses dalam berusaha, sampai dia berumah tangga. Tapi ketika dia sukses, dia tak pernah memberikan kepadaku hasil dari pendapatannya ya Rasulullah. Lalu aku mau minta segan. Ketika aku datang ke rumahnya, aku ambillah sedikit hartanya ya Rasulullah. Kalau itu salah, maka aku siap potonglah tanganku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebenarnya bapak bukanlah seorang pencuri. Sebenarnya yang bapak ambil itu bukan milik orang lain, tetapi adalah milik bapak sendiri. Harta yang dimiliki anak laki-laki bapak ini juga milik bapak. Isi dompet yang ada di anak laki-laki bapak itu juga milik bapak. Jadi kalau bapak mengambilnya, itu bukan mencuri namanya. Bu, Pak, Pak, Bu, kalau besok pergi ke rumah anak bapak ibu, nampak mobil Avanza, bawa pulang. Cuma kadang anak kalau nak memberi sesuatu bukan kepada bapak, yang dia berikan kepada anak, ibunya. Kadang-kadang kesian juga lah bapak tuh. Meskipun bukan dia yang mengandung, melahirkan dan menyusui, tetapi dia rela tulang punggungnya patah demi keluarga. Cuma kadang kasihan, ibu dapat, bapak dapat, haram tak dapat Pak Ustaz. Pernah dikasih anak, pernah Pak Ustaz dapat, tapi diambil balik ibunya. Jangan macam itulah Bu. Bu, jangan diambil tak seberapa isi amplop tuh dong.
Makanya Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah lahir dibawa ke rumah atuknya dan diberi nama Muhammad, artinya orang yang terpuji di langit, terpuji di bumi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ini, kalau nanti anak tanya, "Ma, Bu, Pak, Mbah," ya kan? Ada berapa ibu susu Nabi itu? Ayo, ada berapa ibu susu Nabi? Hah? 2? 3? Siapa? Tanggung jawab lah. Ibu susu Nabi itu 3 orang. Yang pertama Aminah, ibu kandungnya sendiri. Yang kedua Suwaibah, budaknya Abu Lahab, yang kebetulan juga menyusui anak yang bernama Masruq. Dan yang ketiga siapa? Ibu Halimah dari Bani Sa'ad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan kepada kita, mengapa orang Mekah itu, orang dahulu paling suka menyusukan anak-anaknya? Mereka cari ibu susu untuk disusui anak mereka. Padahal waktu itu susu binatang ada, susu kambing ada, susu sapi ada, susu onta ada. Kenapa? Karena bagi mereka anak yang di bawah usia 2 tahun tidak boleh diberi susu binatang. Kenapa? Karena akan takut sifat-sifat binatang masuk ke dalam tubuhnya. Beda dengan Aminah sekarang. Baru lahir anak sudah dikasih susu sapi, susu omega 3, DHA, susu formula. Makanya sifat sapi ikut masuk ke dalam tubuh anak. Cobalah anak kita sedang main HP sekarang, kita larang. Nah, udah jangan main HP, besok mau sekolah, tidur. Apa katanya? Moh. Itu kan sifat sapi masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa orang Mekah sengaja mencari ibu susu dari Bani Sa'ad? Padahal ibu-ibu susu di kota Mekah itu ada. Tapi kenapa yang mereka cari dari Bani Sa'ad? Karena orang-orang penduduk Bani Sa'ad itu ibu-ibunya akhlaknya baik-baik. Pekerjaannya cuma bertanam, berkebun. Pekerjaannya cuma mengembala ternak. Akhlaknya baik. Tak sempat itu gosip menggosip. Beda dengan ibu sekarang, di mana duduk gosip. Sedang menyusukan anak pun gosip. Anak sedang di pangkunya, tetangga sebelah kelahi keluar tuh sambil gendong bayi cari informasi. Coba, kadang-kadang anaknya mengantuk, "Mak, ngantuk, pulang kita ya mak." Kamu pernah nggak diajar guru kalau orang tua lagi ngomong nggak boleh ikut campur? Coba. Makanya sekarang ibu-ibu kalau sudah duduk sama kawan-kawannya, itu ceritanya gosip aja. Kalau udah ketemu ngomongnya, "Masa iya? Bu, iya. Suami ibu itu tak pulang-pulang udah 1 minggu, Bu." "Masa iya?" Itu tak masak-masak tuh. Betah deh di situ tuh. Ingat, Bu, Ibu, bagi ibu yang sedang menyusui anak, jangan coba-coba menyusukan anak dalam keadaan emosi. Jangan coba-coba menyusukan anak dalam keadaan amarah, dalam keadaan stres, dalam keadaan galau.
Ingat itu. Karena air susu itu akan berubah menjadi racun. Makanya kalau menyusukan bayi biar agak tenang, santai. Ustadz, kami kelahi dengan suami kami, dengan bojo kami. Bilang sama lakimu, bang, kususukan anak awak dulu, habis itu kelahi lah kita. Bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang penduduk Mekah, dia kirim surat ke Bani Sa'ad. Wahai ibu-ibu yang ada di Bani Sa'ad, segeralah datang ke kota Mekah. Bayi-bayi sudah menunggu kalian. Ternyata semua ibu-ibu dari Bani Sa'ad berangkat. Sampai di Mekah, ternyata Halimah sendiri yang telat. Kenapa Halimah telat? Kendaraan ontanya sudah tak kuat berjalan jauh. Keledainya juga sudah tidak kuat juga. Orang-orang dari Bani Sa'ad, ibu-ibu sudah mengambil bayi-bayi mereka. Yang mereka pilih bayi-bayi dari orang anak kaya. Mereka tanya juga kepada bayi kecil Nabi Muhammad. Apa katanya? Ini bayi siapa, Bu? Ini bayiku. Siapa namanya? Muhammad. Ayahnya mana? Ayahnya sudah meninggal sewaktu dia masih kandungan 6 bulan. Oh, anak yatim ya? Iya. Mohon maaf ya Bu, kami ambil anak ini saja. Tak mereka ambil. Karena tahu anak yatim. Kalau anak yatim upahnya sedikit. Ternyata Halimah terlambat datang. Yang tersisa cuma satu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Halimah pun datang. Yang ada cuma satu-satunya. Ini bayi siapa, Bu? Ini bayiku. Namanya Muhammad. Ayahnya sudah meninggal dunia. Oh, berarti Muhammad ini anak yatim. Betul. Mohon maaf Bu Aminah. Aku belum bisa mengambilnya untuk kususui. Karena aku juga butuh upah yang banyak. Kendaraan yang kunaiki onta sekarang sudah tak mengeluarkan air susunya lagi. Ternak-ternak kami di sana pun juga banyak yang kurus. Tanaman yang kami tanam pada yang kering semuanya. Sekarang masa penceklik. Sementara air susuku juga tidak bisa diharapkan lagi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Anakku yang masih menyusui itu kadang banyak kelaparan, menangis tengah malam. Kalau aku mengambil anakmu ini untuk kususui, sementara upah yang kudapatkan hanya sedikit, mungkin aku tak bisa mencukupkan gizinya. Mohon maaf ya Bu Aminah, aku tak bisa. Halimah langsung pulang, meninggalkan bayi Muhammad ini. Tapi ketika dalam perjalanan, pikirannya terganggu terus dengan bayi Nabi Muhammad SAW itu. Lalu dia ngomong pada suaminya. Apa yang disampaikan Halimah kepada suaminya? Beb, bagaimana anak yang yatim itu kita bawa juga lah. Kasihan tak ada orang yang mau menyusuinya. Apa kata suaminya? Lebih kasihan kalau kita pulang tidak bawa anak. Kita sudah jauh-jauh tapi tidak ada hasil. Lalu bagaimana? Daripada pulang tangan kosong, kita bawa ajalah anak itu. Mudah-mudahan anak yatim itu membawa berkah. Ini istilah bahasanya, daripada pulang tangan kosong. Itu ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Daripada pulang tangan kosong, bawa ajalah. Ikhlas atau tidak? Tak ikhlas dong. Enggak, daripada. Sekarang ini Bapak Ibu, mencari orang yang ikhlas itu susah. Kalau bicara tentang ikhlas, hanya Allah aja yang tahu. Sementara orang banyak beramal, banyak yang ria. Beribadah tapi pamer, ria, posting.
Contoh, besok mau puasa, difotokan air putih, dikirim ke Facebook. Alhamdulillah ya guys, masih diberi kesempatan untuk bisa sahur. Mudah-mudahan meskipun dengan air putih, mudah-mudahan sehat ya guys. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Anggap saja itu salah. Masa beramal tapi ria? Mohon maaf. Sekiranya ada orang yang melihat postingan kita, lalu dia terikut juga untuk puasa besok, kira dapat pahala nggak kita? Dapat kan? Meskipun awalnya tidak ikhlas, ria, tapi dapat pahala gara-gara itu. Contoh lain, bangun malam mau tahajud, dibangunkan anak sedang tidur. Nak, bangun nak. Kenapa mak? Tolong videokan mama. Mama mau tahajud. Enggak, mengantuk udah tuh. Nanti ketika mama sholat ngomong yang nak, ya Allah rajinnya mamaku ya Allah. Nah, kamera tuh goyang-goyang, anak tuh ngantuk ya. Setelah itu dia duduk, dikirim ke Facebook. Duduk sambil nengok berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang nonton. Iya. Salah memang. Tapi kalau ada orang yang ikut tahajud juga malam tuh gara-gara nengok postingan kita, dapat pahala nggak? Pahala. Awalnya kita salah, tapi lama-kelamaan dapat pahala juga. Kenapa yang diposting yang tidak senonoh tuh ditonton orang? Coba. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, orang kalau beramal itu susah kalau nak disebut ikhlas tuh Pak ya. Habis ria timbul pamer. Duduk di majelis ilmu, dibuatnya dirinya menguap-nguap supaya kawan bertanya. La ilaha illallah. Ngantuk. Supaya kawan bertanya kan gitu. Ternyata kawan nggak bertanya. Nggak ada yang bertanya. Dicobanya sekali lagi, agak kencang suaranya. La ilaha illallah. Nggak ada yang bertanya. Akhirnya dia pula ngomong dengan kawan sebelahnya. Kakak, iya. Tak dengar tadi saya menguap-nguap dari tadi? Dengar. Terus kakak ngantuk? Iya ngantuk. Tadi malam bangun jam 2. Habis itu sholat tahajud, lalu duduk zikir, sampai sekarang belum ada tidur. Itulah kalau kita dah biasa bangun malam tuh rasanya sayang mau dilewatkan. Cerita pula dia kan? Itu namanya pamer. Ada acara arisan RT, makan-makan. Pas giliran tahu kita wirid, kita puasa pula. Duduk paling sudut di rumah orang tuh. Pas giliran hidangan dihidangkan, makan ya bu, kak makan. Ada yang sendiri tersiap duduk di belakang samping tuh, nak makan-makan. Kak makan kak, aku puasa. Bungkus aja lah. Pamer. Ada orang tidak ria, tidak pamer, tapi sum'ah. Apa arti sum'ah? Senang kebaikannya dipuji orang. Bu Haji, yo. Tadi saya pulang dari masjid agak telat. Terus saya dengar bapak pengurus ngomong tentang Bu Haji. Loh, ngomong apa mereka? Bu Haji itu kalau selalu menyumbang di masjid banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Itu yang mereka bicarakan. Iya Bu Haji. Ya Allah, padahal saya ikhlas loh. Emang bapak-bapak di sana tuh cerita apa-apa saja. Banyak Bu Haji yang mereka ceritakan. Pokoknya Bu Haji kalau menyumbang banyak terus dari dulu-dulunya. Ya Allah, nggak enak hati saya jadinya. Memang waktu itu bapak-bapak ramai di sana.
Ramai Bu Haji, sampai mic masjid lupa dimatikan. Ya Allah, itu sum'ah namanya. Senang kebaikan itu dipuji orang, itu sum'ah. Ada pula orang yang ujub. Apa itu ujub? Bangga dengan diri sendiri. Sejak saya menjadi pengurus musola, pengurus masjid, ramai orang datang. Kan gitu. Ketika saya jadi imam, ramai orang datang, kan begitu. Itu namanya ujub. Ada orang yang tidak ria, tidak pamer, tidak sum'ah, tidak ujub, tapi kalau menyumbang selalu dengan hamba Allah, bagus. Tapi dapat juga ujian. Pak Haji, ya, Pak Haji ada masalah dengan pengurus masjid. Masalah apa itu? Enggak, biasanya di dinding itu ada donatur masjid. Nama Pak Haji biasanya ada, tapi dalam 3 bulan ini kok hilang nama Pak Haji? Ada masalah nggak dengan pengurus masjid? Tutup mulut kau ya. Itu yang hamba Allah tuh aku semua tuh. Kau pancing-pancing pula, aku tak mau disebut-sebut, pancing-pancing pula. Enggak kan tersebut juga kan? Itu payah Bapak Ibu. Sekarang ini orang nak beramal ikhlas tuh payah. Cobalah kalau sempat di masjid kita nih Pak Imamnya digaji kan? Contoh Pak Imam digaji setiap bulan. 3 bulan gaji tidak masuk, berubah suara Pak Imam tuh. Enggak. Tapi kalau sempat gaji masuk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Itu gaji masuk. Tapi kalau gaji tak keluar, Allahu Akbar, ayah. Bapak Ibu pikir, mohon maaf, Ustadz yang diundang kemari itu kira-kira ikhlas semua tuh? Allah aja yang tahu. Biasanya Ustadz kalau sudah ceramah tuh kan, dia cepat-cepat pulang biar dikejar tuh. Apa nih kan gitu. Inilah kadang kalau orang beramal ini, kalau tak ikhlas payah. Pernah diuji, Ustadz selesai ceramah, Allah lupakan pengurus memberikan amplop, Pak. Duduk Ustadz tuh lama betul, Pak. Hari dah tengah malam, pengurus tak ngasih amplop. Berzikir Ustadz tuh, yang dibaca zikir pagi, zikir petang. Karena waktunya udah malam juga, pelan-pelan dia bangun kan, jalan, nengok kiri kanan. Oh, besar masjid Bapak sekarang, bagus, dah nyaman. Iya Pak, kan gitu tuh. Pelan-pelan keluar masjid, tak juga dikasih. Sampai ke parkir pun ditengok juga dari luar kan. Kira-kira datang tak pengurus tuh ngomong, tat, tunggu tat, kan gitu. Tak juga Pak. Akhirnya Ustadz tuh di engkolnya Honda, tapi dalam kontak yang mati. Yang gak hidup lah. Bangun. Padahal kalau di-on-kan starter hidup, tapi karena berharap tadi itu. Coba, sakit kakinya, tak juga datang. Astagfirullah. Itulah kalau orang tuh kalau beramal tak ikhlas payah. Istighfar, tenang hati. Dalam perjalanan pulang sambil zikir tenang, sampai di rumah baru telepon datang. Ini pengurus masjid nelpon. Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kami ya Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Sandiwara kan? Kami tadi mohon maaf Pak Ustadz lupa ngasih amplop. Mohon maaf kami ya Pak Ustadz. Jangan itu yang Bapak pikirkan, saya tak pikirkan ke situ. Padahal dalam hati ya, cepatlah. Pak Ustadz, di mana tinggal? Biar kami antar malam ini juga. Nggak usah Pak, ini udah malam.
Tapi kalau bapak maksa, saya tunggu. Payah. Makanya sampai sekarang Pak, kalau orang ngasih amplop, saya terima aja. Betul. Ini mau sampai jam berapa nih? Jam 2. Iya, jam 2 lah Pak. Sanggup enggak? Saya bukan tak sanggup Pak, Bu. Tapi tolong pikirkan. Ceramah ini tak sama dengan main handphone. Kalau kita main handphone sampai berjam-jam, paketnya berganti-ganti tuh. Pulsanya jalan terus. Tapi kalau ceramah 1 jam 2 jam tak jalan pulsa. Gabel. Memang sudah dianggarkan kan gitu. Mohon maaf Pak Ketua. Ini supaya jangan ngantuk aja nih. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Halimah kembali pulang mengambil bayi Nabi Muhammad itu untuk disusuinya. Tapi dengan mukjizat Allah, air susunya yang biasanya tidak keluar, tapi malam itu semuanya terlimpahkan. Nabi meminumnya, anak Halimah pun juga meminumnya sampai kenyang. Susu onta yang biasanya tidak keluar, malam itu susu onta pun juga penuh kantong air susu onta. Mereka malam itu mendapatkan berkah yang luar biasa. Makanya kalau ingin rezeki kita berkah, umur kita berkah, penduduk kampung kita ini berkah, santunilah anak yatim. Masih bisa main gendang lagi nggak? Masih. Hah? Masih. Masih? Serius nih? Serius. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Halimah merasakan berkah ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW. Sampai usia Nabi 2 tahun dipulangkan kembali ke pangkuan ibunya karena selesai menyusui. Tapi Halimah minta kepada Ibu Aminah, Bu Aminah, kalau boleh Muhammad ini kami asuh saja di tempat kami, biar kami yang merawatnya, tidak dibayar, digaji pun tidak masalah. Kami sudah merasakan berkah yang luar biasa. Akhirnya Nabi dibawa kembali ke Bani Sa'ad sampai usia Nabi 4 tahun. Setelah 4 tahun terjadi dada Nabi dibelah. Akhirnya disitulah Halimah merasa ketakutan, diantar kembali ke Mekah, dikembalikan ke pangkuan ibunya Aminah. Bu Aminah, ini Muhammad kami pulangkan lagi. Kami takut, kami khawatir kalau terjadi apa-apa lagi dengan Muhammad. Ini dikembalikan. Baru 2 bulan bersama ibu kandung, ibunya membawa Nabi pergi ke Madinah berziarah ke makam ayahnya. Naik onta perjalanan 1 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, ke Mekah Madinah jalannya 1 bulan. Itu waktu dulu. Sekarang naik bus 6 jam perjalanan Mekah Madinah. Naik kereta api 2 jam perjalanan. Tapi ketika pulang
20 kilo mau sampai ke Mekah, Ibu Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Coba bayangkan, baru 2 bulan bersama ibu sudah ditinggal mati untuk selama-lamanya. Sedih, ujian yang luar biasa. Tapi kadang orang anggap ujian yang datang Allah menghina kita. Bukan. Kalau kita diuji dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, atau kehilangan orang yang kita sayangi, itu berarti Allah sayang dengan kita. Coba kita lihat Bapak Ibu kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika kecilnya diasuh oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun menggendongnya, Nabi Musa tarik jenggotnya sampai terjungkal. Marah Fir'aun. Fir'aun langsung ambil pedang, mau ditebas leher Nabi Musa. Datang Asia. Apa kata Asia? Fir'aun, stop. Berhenti Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu, sekejam-kejamnya Fir'aun paling takut dengan istri. Jadi kalau ada bapak di sini takut dengan istri, Fir'aun lah bapak. Betul. Tapi ketika itu, kenapa kamu mau membunuhnya Musa? Coba, dia tarik jenggotku jatuh tadi Asia. Aku tak percaya, dia kan masih kecil. Gini sajalah kita uji. Ini roti, ini bara api. Mana yang mau diambil? Kalau roti yang dimakan, aku tebas lehernya. Tapi kalau bara api yang dimakan, maka selamatlah dia. Maka Nabi Musa memakan bara api. Itulah yang menyebabkan lidahnya cadel. Apa tuh bahasa kita? Telo. Pelat. Ngomongnya nggak pas, nggak jelas. Makanya Nabi Musa kalau berhadapan dengan Fir'aun, dia baca doa, Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau nanti mau tampil di depan, mau ngomong di depan orang, baca doa itu supaya tertata bahasanya, supaya lancar omongannya. Tapi kalau tak baca doa, demam panggung di depan orang, yang diomongin amma ba'du sampai selesai. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa dari hukuman yang berat karena dia mendapatkan hidup kembali. Kalau tidak, nyawanya hilang. Itulah yang dialami oleh Nabi. Ketika ibunya meninggal dunia, dia diam saja. Akhlaknya ketika dapat ujian, dia diam. Apa kata Ummu Aiman? Aku lihat Nabi ini dalam keadaan sedih, diam. Aku ajak bicara, dia diam. Aku ajak dia bercanda, diam. Ternyata ketika kita diuji, lebih bagus diam. Cuma kadang ketika kawan dapat musibah, suami meninggal, datang takziah. Ketika kita datang, harusnya kita tenangkan. Bu, sabar, mudah-mudahan abang husnul khotimah. Tenang dia. Tapi kalau kita ngomong, meninggal abang kak, iya, pingsan kawan tuh dibikinnya. Jadi ketika itu jangan coba-coba, diam itu lebih bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah ketika Nabi pulang ke Mekah kembali, diasuh atuk, cuma bertahan 2 tahun. Tapi setelah itu diasuh paman. Paman inilah yang selalu menjaga dan merawat Nabi. Apa yang dilakukan Nabi masih kecil? Sukanya mengembala kambing. Coba, apa yang terjadi? Kawan-kawannya datang ke tempat Nabi Muhammad. Apa katanya? Muhammad, besok ada musik, hiburan, pergi kita yuk. Namanya anak kecil, ayo datang. Tapi ketika mau berangkat, Allah bikin matanya mengantuk berat dan ketiduran. Kawan-kawan pulang, Muhammad, kenapa tak datang tadi? Musiknya bagus, penyanyinya mantap, aku ketiduran. Besok masih ada, oke, besok aku datang. Ternyata Allah bikin lagi Nabi Muhammad matanya mengantuk berat dan tidur. Artinya Allah tidak ridho kepada Nabi untuk pergi melihat musik hiburan. Maka dibuatlah Nabi itu mengantuk dan ketiduran. Beda dengan kita Bapak Ibu. Waktu acara musik-musik organ, mata tuh melek. Tapi ketika wirid pengajian, Antuk. cari tiang tuh. Duduklah nyandar lagi.
5 menit hilang tuh. Jadi bagi bapak ibu yang jarang dapat tidur di rumah, yang susah tidur di rumah, datanglah ke tempat majelis taklim tuh. 5 menit cuma, habis itu hilang. Tapi mohon maaf, saya tidak disebut daerah ini Pak. Mohon maaf, saya tak sebut. Yang saya sebut di Pekanbaru ajanya. Insya Allah di sini podoai. Sama. Sami mau. Ini saya tahu bahasa Jawa sikit-sikitnya Mak. Sayanya orang Melayu Bengkalis Pak Bu, tapi istri saya orang Jawa. Cuma saya tak ngerti bahasa Jawa itu. Dengar bisa, ngomong tak bisa. Itu nih. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengambil barang dagangan dijual ke kota Syam, yang dibawa itu milik Khadijah. Milik Khadijah, janda 2 kali. Coba, Khadijah tuh janda kaya tapi jandanya 2 kali. Suami pertama dapat anak, suami meninggal. Nikah lagi dapat anak, suami meninggal. Ini yang terjadi. Akhirnya pembantu Khadijah bernama Maisarah, dia yang menemani Nabi berdagang. Maisarah tuh laki-laki. Kalau di tempat kita Maisarah tuh perempuan. Pulang dari berdagang, apa yang terjadi? Kata Maisarah, wahai nyonya, untung kita banyak. Memang Muhammad luar biasa kalau soal dagang ini. Memang seperti apa Muhammad itu? Ternyata apa kata Maisarah? Muhammad itu orangnya bersih. Bersih? Iya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau di dalam Islam an-nazafatu minal, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Coba, tingkat perceraian sekarang semakin meningkat. Cuma kadang masalah sepele, gara-gara odol gigi berserak di kamar mandi, istri gugat cerai suaminya. Kan sepele itu. Apakah terjadi zaman sekarang? Oh tidak. Zaman dahulu, Khalifah Umar datang perempuan ngomong, wahai Amirul Mukminin, aku mau gugat cerai suamiku. Kenapa? Aku udah capek. Masalahnya apa? Aku nggak mau cerita, ini aibku, tapi aku mau cerai juga. Kata Umar, siapa yang kenal dengan suami ibu ini? Panggil. Ketika ditangkap, dibawa di depan Umar, memang pengotor Pak Bu. Bajunya tak berganti, bau badan pahit, rambut acak-acakan, ya Allah, jenggotnya tak terurus. Apa kata Umar? Aku sendiri yang melihat aja ndak suka. Aku ada tugas untukmu, mandi dulu. Mandi bersih-bersih, kasih pakaian yang bagus, kasih minyak wangi, itu jenggot dirapikan, bersihlah. Setelah selesai, ini macam bagus. Sekarang pulanglah engkau ke rumahmu dulu. Pulang. Aku rak mau pulih, aku tak mau pulang. Kenapa? Istriku marah-marah aja kerjanya di rumah. Pulang, kata Umar. Ketika dia pulang, ketuknya pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istrinya buka. Waalaikumsalam. Cari sopo mas? Tak kenal dia lagi Pak dengan suaminya. Tak kenal? Enggak. Masa enggak kenal? Ini bojomu. Hah? Kok beda? Kok ganteng? Mestilah. Kalau begitu tunggu. Aku mau ke rumah Umar sebentar. Sampai di rumah Umar, tak jadi cerai. Itulah yang ku alami bertahun-tahun. Jangan Bapak Ibu pikir waktu pacaran kita bersih-bersih. Waktu pacaran ayang-ayang, I love you, muah, kentut pun sampai ditahan-tahan. Tapi kalau sudah berumah tangga, itu kentutnya meletup-letup. Iya Bu. Ya. Dengar tuh Pak. Betul. Itu terjadi itu. Jadi jangan kita pikir waktu itu orang seperti itu. Enggak. Coba kalau di sebelah kita waktu sholat aja lah. Waktu sholat
ada kawan kita bajunya tak berganti-ganti, baunya pahit, mulutnya bau, nyaman tak kita rasa sholat di sampingnya? Tidak. Udahlah bau, Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat rahmat aja nggak mau dekat. Apalagi kita. Coba kalau nyaman, pakaian bersih, wangi-wangian, ibu gitu juga. Kalau ingin betah di rumah suami itu rapikan. Ini tidak mandinya udah tengah hari Pak Ustadz. 1 hari pun. Dasternya tak berganti, ketiak pun koyak. Nak dicium bau bawang. Mana suami tahan macam tu? Coba, Bo. Oi. Nabi itu mengajarkan akhlak kepada kita, apalagi kepada istrinya. Khadijah tuh Bu selalu membuat Aisyah cemburu. Nabi kalau pulang, Khadijah sambut dengan senyum aja. Khadijah nggak mau ngomong sebelum Nabi ngomong duluan. Kira-kira Khadijah sekarang macam mana? Berbeda. Nabi ngomong satu, Khadijah jawab satu. Khadijah sekarang, Betul nih Pak. Nabi kalau ngomong volumenya 50, Khadijah tuh 30 nya. Khadijah sekarang. Coba. Gaspol lah. Gaspol lah Pak. Bayangkan Bapak Ibu, akhlak istri-istri Nabi tuh gitu dia. Pernah Aisyah nangis Bu, tahu nggak? Nangis Aisyah tuh. Nabi ambil air, minum sendiri, nangis. Apa kata Nabi? Ya Humairah, ngapa kau nangis? Itu jatahku, kenapa kau ambil? Yang mana? Air minum cuma. Harusnya yang mengambil air minum tuh aku. Padahal cuma ambil air minum. Tahu nggak? Pahala mengambil air minum untuk suami itu lebih besar daripada sholat sunat 60 rakaat. Bo, biasanya kalau suami minta bikinkan kopi, itu gula kopi lado siku, buat sendiri. Apa nggak nampak? Ya Bo. Iya. Ustaz, kadang-kadang kami mau bikin, kata suami tak enak kalau dibikin istrinya, mau bikin sendiri jo. Padahal pahalanya besar Bu. Betul. Cuma ngambil air minum pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 60 rakaat. Pulang dari ini nanti ngomong, Mas, mau minum kopi apa teh? Tumbe. Sekali itu aja Pak. Iya kan? Hoak Gitu. Bo, Oi. gampang mau masuk surga. Yang penting ibu hanya sholat wajib aja. Yang penting ibu puasa wajib saja. Yang ketiga, taat kepada suami itu selesai. Apa kata suami itu manut aja. Kalau suami minta tanda tangan aja Bu. Tanda tangan itu. Gopong uyuh. Tanda tangan aja apa? Hah? Tusuk uzon. Tanda tangan pemindahan nama lahan sawit ke nama ibu. Oh, itu iyalah. Udah sampai jam 11. Wah, belum lah Pak. Belum ngantuk. Belum ngantuk? Belum. Jadi poin pertama tuh Nabi itu bersih. Yang kedua jujur. Nabi kalau dagang jujur. Yang bagus dibilang bagus. Ya Muhammad, hadza kam riyal, ini berapa riyal? Kata Nabi, ini modalnya 2.000. Kalau mau beli 2.000 boleh, kalau lebihkan boleh. Itu cara Nabi dagang, kita enggak. 5.000. Berapa nih Bu? Pak, 2,5. Enggak dapat 2.000. Itu udah modal tuh. Itu cara kita dagang kan? Ya. Nabi itu kalau dagang ramah. Mau belanja apa? Kan gitu. Kita kalau ketemu orang ramah senang nggak? Nah. Senang. Ini tidak. Sampai di warung, Bu, eneng telur nggak? Ada. Piro sepapan? 50. Gak bisa kurang. Tak kurang. Itu udah modal tuh. Kamu tak tahu telur udah naik sekarang. Separuh aja lah Bu. Separuh 25. Bisa nak kami pilih? Jangan kau pilih-pilih, telur tuh sama aja ukurannya. Kira-kira mau datang lagi enggak? Enggak. Cukup lah segitu. Cukup sekali. Tapi kalau pilihlah yang tuh tuh besar tuh bakal namanya tuh. Tuh. Apa lagi? Cabe. Nah kan gitu. Ramah.
Selanjutnya apa kata Maisarah? Aku selalu perhatikan Muhammad tuh kalau tidur selalu miring ke kanan. Rupanya menurut ilmu kedokteran, kalau tidur miring ke kanan jantung kita aman. Kalau jantung sudah aman, itu jantungan tuh. Jantungan kaget. Coba. Bu, Pak, kalau kita tidur sering miring ke kiri, jantung kita peredaran darahnya nggak lancar, maka orang banyak serangan jantung mendadak karena tidurnya selalu miring ke kiri. Maka rubahlah supaya jantung aman, miringkan ke sebelah kanan. Ibu nanti kasih tahu dengan suaminya, Mas, malam ini aku ingin tidur miring ke kanan, ikut sunnah Nabi. Boleh ya Mas? Yo, jantung kau aman, abang yang jantungan. Ngorok macam babi hutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat Nabi itu memang seperti itu. Akhirnya sampai Khadijah pun Bapak Ibu tertarik dengan Nabi. Dia selalu termenung sendiri, ngomong dalam senyum-senyum gitu. Datang sahabatnya Nafisah melihat, ada apa nih Khadijah selalu menung-menung kan begitu. Dipanggil, Khadijah, Khadijah. Kaget dia, ada apa Nafisah? Kamu tiba-tiba datang ngaget aja. Aku dari tadi memperhatikan kamu. Kamu senyum-senyum sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Mana ada. Betul lah. Biasalah masalah dagang aja Nafisah. Kalau aku perhatikan dari tadi bukan masalah dagang. Nampaknya engkau ni macam orang jatuh hati. Engkau ni kepo aja nih Nafisah. Mana ada aku kepo seperti itu. Udahlah nak Khadijah. Kalau memang ada ngomonglah. Biar aku mana tahu bisa bantu. Betul kamu mau bantu Nafisah? Iya. Apa menurutmu tentang Muhammad Nafisah? Muhammad? Engkau pikirkan Muhammad? Jangan kencang-kencang nanti dengaran orang, malu aku. Mana mungkin Muhammad tuh suka denganku Nafisah. Aku ni sudah tua, umurku 40. Aku dah janda 2 kali. Muhammad tuh masih muda, orangnya ganteng. Mana mungkin dia tertarik denganku? Khadijah, selagi janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan untuk itu. Ini cerita saya ngada-ngadanya Pak. Sebetulnya tak macam itu, cuma alur ceritanya aja. Betul kok Pak. Tapi akhirnya Nafisah sendiri yang datang menemui Nabi Muhammad. Rupanya Nafisah ini mak comblangnya. Muhammad, aku sampaikan pesan dari Khadijah. Dia tanya tentangmu. Engkau pikir aja lah dulu. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi sampaikan kepada paman, paman, aku ditanya oleh Khadijah, dia suka denganku. Menurut paman bagaimana? Muhammad, engkau pikirkan baik-baik sebelum kau putuskan. Jangan gara-gara engkau suka dengan dia karena dia orang kaya. Enggak paman, aku sebenarnya suka juga dengan Khadijah itu. Betul? Betul paman. Inilah Bapak Ibu, kalau hubungan itu harus saling suka dengan suka enak. Jangan sekarang main paksa anak. Nak, kamu nikah aja lah sama Pak Bobi itu nak. Tapi mak, aku kan tidak sayang, tak suka cinta dengan Pak Bobi itu. Tak usah kau cerita cinta-cinta dengan mama. Dulu mama dengan bapak kau tuh tak ada cinta-cinta doh. Buruk bapakmu dulu, mama terima aja nya. Tapi mak, usia kami kan jauh beda. Pak Bobi itu udah tua mak. Jangan kau pikir tuanya, dia tuh sudah PNS. Nanti kalau dia mati dapat pensiun. Rupanya tak mati-mati bapak tuh. Jadi jangan sampai kita tak paksakan anak untuk itu. Tapi Khadijah utarakan, kalau memang Nabi Muhammad tidak menerimanya, dia tidak akan sedih, tidak berkecil hati. Kenapa? Sudah disampaikan. Jadi ibu-ibu yang janda tidak ada masalah untuk mengutarakan niatnya mau nikah lagi. Tapi jangan suami orang. Betul. Betul pula. Oh malulah Ustaz, kami perempuan, dia laki-laki, dialah yang datang. Khadijah tuh dia ngomong bu, kita ngomong wajar, kalau diterima atau tidak masalah. Ini kita tak ngomong, tiba-tiba dilewat orang, menyesal, buat status. Ya Allah, kenapalah tiba-tiba hujan datang, kan gitu. Kenapa kak galau? Itu yang terjadi, jadi tak ada masalah.
kalau ibu-ibu sekarang ada yang seperti Khadijah, utarakan aja, Ustaz, kami tak sama Khadijah dulu. Khadijah tuh usianya 40, kami dah 50. Saya yakin ibu yang 50 masih cantik dibandingkan Khadijah 80 tahun. Tuh. Sampai jam 11 kan? Udah Pak, Bu? Belum. Cukup lah ya? Belum lah. Hah? Belum. Kang Bu, Alah. saya tak masalah, tapi tolong pikirkan. Amplopnya. Tebal. Nah, Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita masuk ke temanya. Tema ini panjang pula nih. Mari kita tingkatkan keimanan dan takwa. Tahu nggak ciri-ciri orang beriman tuh? Tahu? Tahu nggak? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, sholat di masjid, melaksanakan sholat, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau mau tahu siapakah orang yang beriman, tengoklah masjid tuh. Berapa ramai orang ke masjid itu, itulah orang yang beriman. Sedikit pula orang yang beriman. Jadi jangan ngaku diri kita beriman tapi masjid kosong. Kalau dihitung pahala sholat di masjid, berapa pahalanya? 27. Itu satu kali. Kalau 5 kali 135. Kalau di tanah suci sholat satu waktu di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? 1000. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi satu kali Bapak Bu, satu kali, itu sama kita sholat di sini 1 bulan. Kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 satu kali. Kalau 5 kali 500.000, sama dengan kita sholat kalau di tanah suci Masjidil Haram satu waktu, di sini sama dengan sholat setahun. Maka jangan heran, jangan kaget kalau ada orang pulang dari tanah suci tak datang-datang ke masjid kita. Bonus ya Pak. Opo Pak, orang teko-teko ning masjid awak. Bonus kok. Wis banyak bonus. Tapi mohon maaf tak di sini, tak sini. Di Pekanbaru Pak. Tuh. Orang yang sholat ke masjid dihitung dari rumah. Langkah kaki dari rumah. Siapa yang melangkahkan kaki tadi dari rumah datang ke sini, setiap langkah kakinya dicatat malaikat tuh. Setiap langkah dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat, dihapuskan kesalahan. Coba diberikan pahala kebaikan. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak pahala. Ada enggak yang di sini tinggalnya 5 kilo dari sini? Dari Pekanbaru ada enggak ke sini? Iyalah. Ya Bapak. Sampai bergoncang-goncang perut nih Pak. Jalan Coba. tol kok Pak. Hah? Jalan tol. Baru kali inilah Pak saya makan anyang. Tapi memang enak rupanya. Pakis. Pakis. Tapi memang enak. Nah, setiap langkah dihitung oleh malaikat sampai di masjid, tahiyatul masjid, baca doa. Dengar azan, Nabi sabda, siapa yang mendengarkan azan lalu jawab azan sampai doa penutup, wajib dia dapat syafaatku, kata Nabi. Jadi pahala ke masjid itu banyak. Makanya Bapak Ibu, orang yang sering datang ke masjid akhir hayatnya husnul khotimah. Amin. Maka kita lihat kan banyak orang yang sedang sholat mati, sedang azan mati, sedang khutbah Mati. sedang ceramah. Sekarang jangan dulu. Ini ceramah nih. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, dia bangunkan ramai-ramai mengimarahkan, dia bangun dengan majlis taklim, dia bangun pembangunan, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu tempatnya di dalam surga. Tuh ciri orang yang beriman tuh. Yang kedua ciri orang yang beriman itu apa? Muliakan tamu. Siapa tamu datang, muliakan. Tamu itu datang bawa berkah, datang bersilaturahmi, kata Pak Kepala Desa tadi, bisa menambah rezeki, panjang umur, ya kan? Ya. Tadi saya datang Bapak Ibu, sudah datang sampai sini, diminta jadi imam maghrib. Habis itu minta sampai isya. Saya tanya, Pak Imam di sini mana Pak? Pada batu Pak Ustaz.
Ustadz aja lah. Saya pula yang disuruh, tak apa-apalah. Sesekali Pak ya. Mudah-mudahan nanti diundang lagi gitu loh. Coba muliakan tamu. Kalau tamu itu pulang ceritanya bagus kan enak. Masyarakat sana mantap luar biasa. Dia datang ramai-ramai, makannya banyak, enak-enak. Ayam kampung pula Pak. Sama Luar anyam. biasa. Tambah anyang kan. Coba, siapa manusia yang pertama kali di muka bumi muliakan tamu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini siapapun yang datang ke rumahnya, mau siang mau malam, dia muliakan. Pernah datang malaikat Pak, tengah malam. 3 malaikat ketuk pintu. Assalamualaikum. Coba bayangkan, malaikat datang tengah malam, wujudnya pemuda pakai baju putih. Kira-kira ada tamu ketuk pintu di rumah bapak ibu tengah malam, buka nggak? Delok tuh. Sopo. Rupanya orang yang tak kita kenal. Mau buka nggak? Enggak. Nabi Ibrahim dibukanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya tuan-tuan ini dari jauh, bukan orang sini. Silakan masuk. Monggo, duduk dulu, aku ke belakang. Sampai di belakang dia cari istrinya. Dia tanya, Dek, ya, kita ada tamu itu. Ada makanan nggak? Makanan udah habis. Kita masak malam ini juga. Nabi Ibrahim ambil sapi, anak sapi dipotongnya malam itu juga dimasak. Kira-kira ibu mau nggak? Datang tamu tengah malam, mau masak nggak? Mau. Hoak lah, hoak. Mau lah. Paling Indomie. Indomie mata sapi gitu. Iya. Kalau mata sapi oke lah. Ya kan? Iyalah. Selesai masak dihidangkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Silakan tuan, mangga makan gitu loh. Malaikat mana mau makan, ditengok aja. Ibrahim, sebenarnya kami malaikat, ngomong dari tadi kayak. Yang datang 3 malaikat Bapak Ibu. Jibril, Mikail, Israel. Kira-kira kalau adalah tamu ini datang ke rumah kita, pilih nomor berapa? Jibril, Mikail, Israel. Pilih yang mana? Mikail. Saya takut Israel juga Pak. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, kami datang ini membawa kabar. Kabar apa? Pertama, kabar gembira. Apa kabar gembira? Sebentar lagi engkau akan mendapatkan Ishak dari istrimu. Rupanya istri Nabi Ibrahim tak punya anak. Siapa istri Nabi Ibrahim? Siapa? Sarah. Hajar sudah dapat anak, Ismail. Sarah yang belum. Sebentar lagi engkau akan dapat Ishak dari istrimu Sarah. Ngomong Sarah dari sebalik tirai. Mana mungkin aku bisa punya anak? Umurku sudah tua, 75 tahun. Suamiku juga sudah tua, mana mungkin? Apa kata malaikat? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu. Kalau Allah berkehendak tak ada yang tak mungkin. 75 tahun istilah kita apa namanya, Bu? Bu. Monopos. Kropos. Monopos. Tak mungkin, pokoknya mungkin aja. Jadi ibu-ibu yang sekarang ini yang sudah monopos, jangan khawatir. Tak mungkin Ustaz. Kenapa Sarah tuh mungkin? Yang tak mungkin dilakukan orang, Bu. Apa yang tak mungkin? Menyambut tamu tengah malam. Tak ada orang yang mau buat. Sarah buat. Nggak ada orang yang mau masak tengah malam untuk tamu. Sarah buat. Yang ketiga, Bu. Mana mungkin ada Sarah izinkan suaminya nikah lagi dengan Hajar tuh, Bu. Ada nggak Sarah sekarang mau buat seperti itu? Mau nggak? Kalau tahu suaminya nikah di Hajar itu. Tapi mohon maaf, saya tak sebut, Bu. Suami ibu sini baik-baiknya. Karena tak mau ngaku aja nya. Kabar yang kedua, kabar duka. Apa? Sebentar lagi kami akan menghancurkan kaum Sodom. Malam itu juga. Jadi poin yang kedua adalah muliakan tamu. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau ingin tahu ciri orang yang beriman itu adalah muliakan tetangga. Tetangga itu dari mana ke mana? Hah? Tetangga itu dari mana ke mana? Tetangga sebelah. Sebelah kiri kan? Ada kiri. 40 rumah depan belakang. 40 samping kiri kan? Kanan. Kalau di belakang kuburan
Lampu juga. Itu tetangga tuh. Tangga juga. Tangga. Lalu bagaimana ciri orang yang beriman? Akhlak hidup bertetangga. Bagaimana cara? Pertama, ucapkan salam kepada tetangga. Kalau ketemu, Assalamualaikum Pak RT, kan? Assalamualaikum Bu Haji, kan gitu. Assalamualaikum. Kenapa? Salam itu ucapan keselamatan. Nabi suruh kita tebarkan salam. Sekarang orang sudah lupa itu. Ketemu di jalan, oi, Oi. Apa kabar? bro, Esti, Arnani. Itu yang kurang. Coba, Assalamualaikum. Kami Pak Bu, mohon maaf, saya membimbing haji dan umroh dari 2015 sampai sekarang. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum. Min aina anta? Dari mana? Indonesia, Malaysia? Ana min Indonesia. Jakarta, Sumatera? Ana min Sumatera. Sumatera banyak bagus. Apa yang bagus? Dia salam, dia tarik tangan kita masuk ke tokonya suruh belanja. Orang kita ini paling hobi belanja. Itu dia. Pertama salam, yang kedua sedekah dengan tetangga. Ya Aisyah, iza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau masak lebihkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Bu, besok masak gulai jengkol, antar kuah. Kuahnya. Kuahnya aja. Ini yang dimasak rendang, yang diantar dedak. Kuah dagingnya ada Ustaz, cuma banyak dedak. Ingat Bapak Ibu, kalau kita punya pohon yang berbuah, dahannya sampai ke tetangga, entah buah mangga, matoa, atau kucing, mata ayam, itu dahan yang ke tetangga itu punya siapa? Tetangga. Kalau betul dia orang yang beriman, dia kasih tahu, Pak, Bu, nampaknya buah kami ini ada juga yang berbuah di tanah Bapak Ibu nih. Kalau nanti matang ambil aja lah. Enak gak? Kami mohon maaf kalau daun ranting yang jatuh menjadi sampah. Kami mohon maaf. Enak gak? Enak. Ini tidak. Buah yang ke arah tetangga tuh dia ambil semuanya. Yang ditinggalkan Sampah. ada gak tetangga yang begitu? Ada. Mana dia orangnya Pak? Banyak Pak. Oh tak datang dia Ustaz. Dah pulang ya? Udah. Yang ketiga, dengan tetangga itu sering memberikan hadiah. Ada tetangga berangkat haji umrah datang. Jadi berangkat besok Bu Pak, insya Allah. Mohon doanya kami supaya perjalanan kami selamat. Pak Bu, kalau nanti berangkat sampai di sana doakan kami juga ya. Ialah ini ada sedikit rezeki dari kami untuk sebagai jajan-jajan di sana. Hadiah dari kami. Enak gak? Enak. Saya pun enak juga Pak. Ustadz, ada yang ngomong, Ustadz berangkat besok, ya datang ke rumah, ada apa Bu? Datang aja lah. Sampai di rumah, ini Ustadz, ada sedikit rezeki dari kami untuk jajan-jajan di sana, mohon diterima Ustadz. Apa nih Bu? Terima aja Ustadz. Apa nih Bu? Habis itu Ustadz, doakannya supaya nanti sampai di sana, doakan ibu supaya ibu sehat, rezeki lancar, ya kan? Sampai di tanah suci memang wajah ibu itu yang ingat terus. Didoakan di depan Ka'bah, ya Allah, ampunilah dosa ibu tuh, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, lancarkan usahanya, angkat penyakitnya. Kalau ada hutang, lunaskan hutangnya, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, ya Allah, berangkatkan mereka satu keluarga ke tanah suci, ya Allah. Itu panjang doanya Bu, karena beri hadiah. Yang tak kasih hadiah Ustadz, doa juga tapi agak pendek sedikit. Pulang dari tanah suci saya bawa air zam-zam. Bu, ini ada air zam-zam untuk ibu. Enak gak? In ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Maka hidup bermasyarakat itu harus berbuat baik. 24 tahun Pak Kades pasti Bapak Ibu kenal. Mungkin kalau calon DPRD provinsi langsung jebol tuh. Amin. Tapi kata umur dah 60 Pak. Insya Allah. Coba, siapa yang melihat saudaranya yang sakit, pahalanya seperti memetik buah-buah yang ada di taman surga. Maka kalau ada masyarakat sakit, datang. Kasih semangat, kasih doa. Bu, Pak, yang sabar. Mudah-mudahan penyakit ini menggugurkan dosa-dosa ibu, angkat derajat ibu. Doakan kami yang hadir melihatnya. Doakan, jangan ditakut-takutkan. Kawan kami macam ini juga kemarin tuh. 2 hari cuma meninggal dia Pak. Ya Allah. Orang tuh sakit.
Ciri-cirinya hampir sama enggak? Penciuman masih ada enggak? Enggak ada lagi. Ada kopi tuh. Coba. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ada jamaah saya yang berangkat umroh dulu, meninggal dunia, semua jamaah nangis Pak. Bagaimana kami tak nangis Ustaz? Ibu ni rajin ke masjid. Ibu ni rajin ke majlis taklim. Dia yang selalu mengumumkan jamaah di masjid. Kadang-kadang kami terlambat datang, dia dah duluan. Ibu-ibu, hari ini kita pengajian. Ibu-ibu, malam ini kita maulid Nabi. Nanti Ustaz tu datang, kita ramai-ramai Bu. Coba siapa yang tak sedih kehilangan Pak Ustaz? Orang yang kami selalu dengarkan suaranya di masjid meninggal dunia. Jadi hati-hati yang sering mengumumkan di masjid Bapak Ibu. Tapi meninggalnya baik. Baik. Ketika orang baik, orang akan sedih, orang akan peduli, orang akan bantu itu. Tapi ingat satu terakhir pesan. Kalau siapa yang berbuat buruk dengan tetangga, bermusuhan dengan tetangga, membuat tetangga tidak nyaman, tak akan masuk surga. Ada jemaah saya ngomong, Pak Ustadz, tetangga kami ribut setiap malam. Kenapa? Main batu domino. Waduh. Kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk. Kasih tahulah, terganggu. Tak peduli dia Pak Ustadz. Udah sering kami ngomong, lapor dengan Pak RT. Macam mana nak lapor? RT-nya ikut. Lapor Pak RW. Apalagi Ustadz sama aja tuh. Sama. Tapi mohon maaf, bukan RT sini, mohon maaf Pak. Itu hanya sekedar bagi kita hidup bermasyarakat. Pertama, saling peduli, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling sedekah. Apabila berbuat baik, insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baik. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Capek ngomong lah. Minum dulu lah Pak. Astagfirullahaladzim. Terakhir kita tutup dengan doa. Mohon doanya. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di sini hidup berkah, rezeki berkah, keluarga juga berkah. Yang paling penting bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Astagfirullah. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Irhamna ya dal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ya ghaffar dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ballighna ila baitillah ya Allah, sampaikan kami ke Baitullahmu ya Allah. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Waballighna fi ziyarat makmurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah. Dan sampaikan kami juga ya Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al Munawwarah. Sekiranya rezeki kami masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Sekiranya masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Sekiranya masih dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Sekiranya ada yang haram, sucikanlah ya Allah. Sekiranya kami dalam keadaan berhutang, lunaskanlah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajizi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih perhatian. Mohon maaf mungkin waktu 1 jam lebih saya ceramah karena salah waktu juga tadi, terlalu lama.